kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Biarlah pengorbanan Tuhan itu cukup bagi kita untuk menghargai hidup, untuk mensyukuri hidup. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Biarlah Tuhan melihat hati yang sungguh bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah saudara. Bersyukurlah atas hidup kita. Bersyukur atas kasih setia-Mu. Apapun yang ada dalam hidup saudara, biarlah kita tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan pada saat ini kami boleh beribadah. Itu karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami mau bersyukur dalam ibadah ini. Dan biarlah Tuhan Yesus yang hadir tempat ini sesuai dengan janji-Mu. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan Yesus hadir. Sungguh kami alami baik secara gerejawi maupun secara pribadi. Sehingga setiap orang yang berada di tempat ini dapat mengalami kemuliaan Tuhan dan pulang dengan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan bahkan lebih daripada itu, menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Tema bulan ini tentang ucapan syukur dan kita akan dahului dengan minggu yang pertama, manfaat mengucap syukur, yang kita akan bahas dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 1 sampai 36. Kita tidak akan membacanya satu ayat demi ayat ya, tapi ada ayat-ayat yang akan saya ambil saja untuk sebagai yang akan kita bahas. Pertanyaannya saudara-saudara, nah itu dia. Pertanyaannya, bisakah mengucap syukur saat kita susah? Bisakah kita mengucap syukur pada saat kita sulit? Bisakah mengucap syukur pada saat ada perang Ukraina? Oh masih bisa. Bisakah kita mengucap syukur bila ada perang di rumah tangga kita? Nah ini dia ya, mulai berpikir. Bisakah mengucap syukur pada saat ada inflasi? Ibu-ibu sudah mulai mengeluh, cabai sudah mulai naik, harga telur sudah mulai naik.
Apa yang turun? Daya beli. Iya kan? Ada yang naik, yang turun daya beli. Pada saat harga-harga kebutuhan pokok naik, pekerja-pekerja yang jadi karyawan, yang namanya sewa rumah, sewa kos naik, bikin pusing saudara. Dan dunia ini memang susah. Pada saat inflasi semua susah. Bahkan yang menjual barang pun susah. Karena mau jual harga berapa ini, kalau dinaikin lebih tinggi kasihan orang. Nah saudara-saudara sekalian, pada saat mudah, pada saat banyak, pada saat kelimpahan, ucapan syukur itu dengan mudah kita akan ucapkan. Kita akan katakan. Tapi pada saat susah, pada saat sulit, pada saat semua hal tidak sesuai dengan rencana-rencana kita, pertanyaannya, apakah bisa mengucap syukur? Nah hari ini kita akan belajar dari kisah umat Tuhan pada zaman kitab Tawarikh itu ditulis. Saudara-saudara sekalian, kitab Tawarikh ini ditulis setelah umat Israel kembali dari tanah pembuangan. Mereka kembali ke tanah airnya, di tanah Yehuda. Ya, mereka kembali untuk membangun bait Allah. Tetapi ada yang terjadi, bahwa mereka sekarang bukanlah umat yang jaya. Bukanlah umat yang bisa membanggakan dirinya. Karena pada saat mereka kembali ke tanah air, mereka semua dalam jajahan bangsa Persia. Coba bandingkan pada saat mereka jaya di pemerintahan Raja Daud. Raja Salomo, semua orang takluk, semua bangsa takluk pada kerajaan ini. Sehingga semua orang menyembah, memberikan upeti. Sampai-sampai Salomo itu berapa ratus istri? 700 istrinya. 300 gundiknya. Itu ditengarai adalah suatu kesepakatan politik. Banyak orang, banyak bangsa-bangsa sekitarnya, kerajaan-kerajaannya ingin berkoalisi sama Salomo. Sehingga dia memberikan anaknya. Dikawini sama Salomo. Sampai 700 istrinya, 300 gundiknya saudara. Untuk apa? Supaya kerajaan Israel tidak menyerang. Semua takluk, semua sejahtera, semua sehat gitu ya. Nah itu zaman dulu. Tetapi setelah Salomo mulailah pecah kerajaannya, betul ya? Mulai pecah kerajaan, mulailah pada zaman raja-raja itu bangsa Israel mulai tidak lagi hatinya sungguh-sungguh menyembah kepada Yahweh. Sehingga mereka dibuang ke tanah pembuangan. Pertama ke Asyur, lalu ke Babilonia selama 70 tahun. Nah pada masa itu ditekankan kitab raja-raja. Dari kitab Samuel lalu raja-raja, penekanannya adalah bahwa setiap zaman Tuhan mengirimkan para nabi untuk memberitakan kebenaran. Bertobat, bertobat, bertobat. Tetapi mereka tidak bertobat. Sehingga mereka dibuang ke tanah Assyria dan ke Babilonia. Nah pada zaman Tawarikh, setelah mereka 70 tahun di Babilonia, mereka kembali. Dan kitab ini ditulis saudara. Dan ceritanya adalah pengulangan apa yang ditulis dari kitab Samuel dan kitab Raja-Raja. Hampir gak ada bedanya. Tetapi ada penekanan yang berbeda. Ada maksud teologis yang berbeda. Kalau di kitab Raja-Raja dan Samuel dikatakan, engkau harus bertobat. Tetapi dalam kitab Tawarikh dikatakan, pada saat engkau susah, pada saat engkau bukan lagi bangsa yang jaya, walaupun engkau dijajah, engkau harus tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Ada beda ya penekanan teologisnya. Mereka bukan lagi bangsa yang besar, bangsa yang hebat, tetapi Tuhan menuntut umat Tuhan harus setia dalam segala keadaan, setia beribadah. Ini penting saudara. Bagaimana kita mengalami masa pandemi? Gereja tetap melayani untuk ibadah. Live streaming tetap dilakukan, tidak pernah libur. Bahkan sekarang sudah mulai normal kembali, ayo datang beribadah. Karena dalam segala musim hidupmu, musim hidup kita susah senang, harus beribadah kepada Tuhan. Itulah semangat kitab 1 dan 2 Tawarikh. Umat Tuhan
harus beribadah di dalam segala keadaan. Nah, saudara-saudara, mari kita membaca kitab 1 Tawarikh 16 ayat 7. Mengucap syukur adalah ibadah. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dalam mengucap syukur itulah ibadahmu. Pada waktu engkau datang ke bait Allah, pada waktu engkau datang ke gereja, mengucap syukurlah dari rumah pada saat engkau berangkat, saudara-saudara. Mazmur berkata, Mazmur 100, bersorak-sorailah, beribadahlah kepadaku, datang ke hadiratku dengan penuh ucapan syukur. Ini saudara-saudara yang harus kita lakukan. Kita baca ya ayatnya 1, 2, 3. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Pada waktu itu tabut perjanjian. Setelah mereka menang dari bangsa Filistin, tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Dan pada saat itu mereka beribadah kepada Tuhan dengan nyanyian syukur. Jadi saudara-saudara, pada saat kita mengucap syukur, itu adalah ibadahmu. Datanglah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sehingga pada saat masuk gerbang, pintu gerbang, muka kita itu ya, penuh dengan ucapan syukur. Pada saat Anda datang disambut oleh penerima tamu, kelihatan kalau penuh dengan ucapan syukur. Bayangkan kalau diterima tamunya apa? Penerima tamunya mukanya gak penuh ucapan syukur. Pasti gak enak saudara-saudara ya. Di gereja lain, di parkiran sudah disambut saudara. Saya punya cita-cita seperti itu ya, banyak juga teman-teman. Sudah dari pintu gerbang, sudah disambut. Puji Tuhan kita banyak penyambut-penyambut. Bukan karena dilatih untuk bisa senyum, tapi dengan harus secara natural. Harus bisa dengan senyum karena itu adalah ibadah kita. Ibadah yang mengucap syukur. Amin saudara. Datanglah ke rumah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena itu ibadahmu. Nah, mari sekarang kita akan membahas manfaat mengucap syukur yang ditulis dari ayat 8 sampai 35 dari pasal 16. Yang pertama, manfaat yang pertama adalah kita semakin mengenal Allah dengan mengingat. Saudara-saudara sekalian, banyak orang lupa mengucap syukur, banyak orang tidak bisa mengucap syukur karena tidak bisa mengingat perbuatannya. Kita baca ayat 8. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memberikan apa? Mana dari surga selama 40 tahun. Lalu Allah memberikan daging puyuh saudara-saudara sampai mereka kekenyangan. Bahkan ada orang yang rakus karena makan itu daging dengan seenaknya ya. Tuhan marah tapi Tuhan pelihara. Lalu Tuhan juga memberikan air. Sekarang banyak orang kekurangan air. Di Kenya banyak itu gajah-gajah mati saudara. Kalau kita baca koran banyak binatang mati karena kekurangan air. Tapi pada waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir, mereka apa? Mengalami yang namanya air yang keluar dari batu karang. Pertanyaannya saudara, Dedi pernah dapat mana dari surga? Gak pernah ya? Gak pernah, saya juga gak pernah saudara. Tapi itulah pemeliharaan Tuhan dan Tuhan ingin kita mengalami pemeliharaan Tuhan hari ini. Banyak orang lupa dengan pemeliharaan Tuhan hari ini. Sehingga pada waktu berdoa, waktu malam hari tidak mengucap syukur. Kami punya kebiasaan, saya, istri, anak saya setiap malam berdoa. Dan mulai dengan ucapan terima kasih Tuhan atas hari ini. Ayo kita ingat apa perbuatan Tuhan hari ini dalam pemeliharaannya. Apa perbuatan Tuhan yang kita alami. Banyak orang ingat firman Tuhan. Cerita Musa, cerita ini, cerita itu. Bagaimana Tuhan memelihara orang Israel. Yes. Tapi dia lupa pemeliharaan Tuhan atas dirinya hari ini.
Sehingga banyak orang mengerti firman Tuhan tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Maka orang itu tidak berbahagia. Orang yang berbahagia adalah yang mengerti firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan mengalami firman Tuhan. Amin saudara. Itulah orang yang berbahagia sehingga bisa mengucap syukur. Ya, ingat. Saling mengingatkan suami istri, anak, ingat hari ini apa yang sudah Tuhan perbuat untuk kita ya. Wah, hari ini papa rugi. Ya, bisa kan untung rugi kan biasa ya. Tapi puji Tuhan ruginya cuma sedikit. Nah, bisa dilihat dari positifnya. Tuhan tetap memelihara. Kita sudah banyak untung hari-hari berikutnya. Hari ini memang rugi. Tapi masih bisa bertahan. Luar biasa kan? Ada orang pengusaha-pengusaha yang saya temui pada masa pandemi. Puji Tuhan Pak, kenapa? Saya tidak pecat, saya tidak mengeluarkan, tidak PHK karyawan saya. Saya bisa bertahan. Puji Tuhan, untung enggak. Bahkan tabungan saya yang dulu-dulu saya ambil. Tapi puji Tuhan karyawan saya tidak saya PHK. Bisa mengucap syukur karena dia tahu itu perbuatan Tuhan memelihara hidupnya. Yang kedua, janjinya. Semakin mengenal Allah dengan mengingat janjinya. Ayat 15. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Artinya janji Tuhan itu berlaku dari dulu sampai selama-lamanya sampai Tuhan datang saudara-saudara. Ya ini bahasa puisi, 1000 angkatan, 1000 generasi. Janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, aku akan menyertai engkau sampai akhir. Nah Anda sudah mengatakannya, jadi harus mengamininya. Janjinya tidak berubah saudara-saudara. Janji Allah kekal dari kekal. Dan janjinya bahwa Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia akan datang yang kedua kalinya. Amin. Jangan sampai kita ketinggalan. Karena pada saat Allah datang yang kedua kalinya, Yesus Kristus, maka kita akan menyongsong di awan-awan. Menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus selamanya. Itu saudara janjinya yang harus kita pegang. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Bahwa apa yang sudah kita terima itu lebih dari cukup untuk mengucap syukur. Seperti WL tadi katakan. Karena kita sudah menerima kasih karunia keselamatan. Dan kebahagiaan itu kita alami dari sekarang. Bukan nanti Tuhan Yesus datang, dari sekarang. Karena janjinya itu memelihara kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Ayo kita pegang janjinya. Kita alami. Kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga dalam masa apapun. Dalam bisnis kita, dalam studi kita. Dalam pelayanan kita. Dalam kehidupan sehari-hari. Susah atau senang. Kita boleh mengucap syukur saudara-saudara. Banyak cerita. Dulu kaya raya. Tapi sekarang hancur-hancuran. Ada yang menggerutu, tapi banyak juga yang mengucap syukur. Karena dia tahu Tuhan akan membuat dia kuat kembali. Janjinya tidak akan membuat orang jatuh tergeletak. Enggak bisa apa-apa. Anda boleh jatuh, tapi yang penting bangkit lagi. Amin. 2 kali jatuh, berapa kali bangkit? 3 kali bangkit. Anda boleh rugi hari ini. Minta sama Tuhan kekuatan supaya besok Tuhan berkati. Dan keuntungan yang diterima memberkati banyak orang. Itulah orang percaya saudara. Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Zaman perjanjian lama saudara, yang diurapi adalah raja, imam, dan nabi. Tapi dalam perjanjian baru,
Yang diurapi siapa? Semua orang percaya. Pentakosta adalah suatu peristiwa bagaimana Roh Kudus mengurapi turun kepada setiap orang yang percaya. Roh Kudus ada pada diri kita. Sehingga kita menjadi apa? Orang-orang yang dalam lindungan Tuhan. Jika Yesus ada di hati kita, Roh Kudus ada di hati kita, tidak ada roh lain yang lebih berkuasa dari roh yang ada pada diri kita. Nah, saudara-saudara, perlindungannya itu loh yang harus kita alami. Allah melindungi bangsa Israel pada zaman Tawarikh, mereka dijajah, iya. Tapi Tuhan melindungi dan mereka mengalami. Dan kita juga, Tuhan ingin kita mengalami perlindungannya itu. Ingat, perlindungannya itu akan dialami oleh setiap orang percaya dengan berbagai macam bentuk. Orang yang begini dilindungi begini, yang lain begitu. Allah itu sangat kreatif saudara. Ya, Allah itu sangat jenius, melebihi akal pikiran kita. Bagaimana dia akan melindungi setiap orang percaya. Manfaat yang pertama adalah semakin mengenal Allah dengan mengingat perbuatannya hari ini. Janjinya hari ini. Perlindungannya hari ini. Tolong dicatat, nanti malam didoakan. Terima kasih Tuhan. Dengan demikian apa? Itu semua menjadi pengalaman kita bersama Tuhan. Bukan sekedar baca Alkitab, umat Israel mengalami gini-gini, tapi kita tertinggal tidak mengalami berkat Tuhan. Firman Tuhan menyatakan Allah setia dan Tuhan juga ingin kita mengalami kesetiaan Allah. Kitab Tawarikh, di dalam segala keadaan, setialah beribadah. Baik, yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, manfaat mengucap syukur. Yang pertama mengingat, yang kedua itu apa? Memperteguh iman. Pada saat kita mengucap syukur, maka kita akan diteguhkan bahwa hanya Tuhan yang disembah. Kita baca ayat 25 sampai 26. 1, 2, 3. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara sekalian, manfaat mengucap syukur yang kedua adalah memperteguh iman kita. Bahwa kita hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Yang lain-lainnya tidak ada Allah, yang lain-lainnya adalah berhala. Apakah berhala itu? Ini saudara-saudara, ya dikatakan dalam bahasa aslinya, dalam kitab aslinya tertulis Elihim, bukan Elohim. Ya, berhala dengan Allah mirip-mirip, Elohim dengan Elihim, tetapi artinya berbeda. Berhala itu tidak berguna, artinya dilebih-lebihkan. Kalau saya punya jemaat ini, maka engkau akan diberkati. Kalau kamu punya pegangan ini, maka kamu akan sehat selalu. Jika kamu di tasmu ada barang ini, maka engkau selalu dijaganya. Itu dilebih-lebihkan. Ya, berhala. Dan yang paling ngenes saudara-saudara, kalau kita perihal berhala, berhala itu artinya kotoran. Kotoran yang keluar dari belakang itu saudara. Ya, bukan sampah tapi yang keluar dari belakang itu. Nah, bayangkan kita memelihara kotoran. Betapa bahayanya berhala yang kita agung-agungkan ternyata itu kotoran. Jadi saudara, ya, yang masih piara kucing garong, tahu kalau itu cuma hiasan saja ya nggak masalah lah. Tapi kalau kita percaya di toko kita ada kucing garongnya gini, itu membawa berkat, itu berhala. Gak boleh saudara. Kalau kita gantung ini, gantung itu, kalau itu digantung di sini, rumah kita diberkati, itu berhala. Tapi kalau cuma hiasan silahkan, gak apa-apa. Bisa bedakan maksudnya ya, hiasan dan berhala. Berhala berarti kita menyamakan sesuatu dengan Allah. Bahkan meninggikan lebih daripada Allah, itu berhala. Segala sesuatu yang kita lebih-lebihkan, kita samakan dengan Allah. Allah pencipta langit dan bumi, itu kotoran, itu berhala.
tidak berguna, tolong disingkirkan saudara-saudara. Hati kita tidak boleh melekat dengan berhala. Hati kita hanya boleh melekat kepada Allah pencipta langit dan bumi. Amin saudara. Ya, jadi kalau sekedar hiasan nggak masalah. Bukan menjadi masalah bagi orang Kristen. Tapi begitu kita melekat pada sesuatu, itu berhala. Nah saudara-saudara sekalian, hidup orang Kristen adalah hidup yang merdeka. Hidup yang penuh dengan kebebasan. Hidup yang penuh dengan vitalitas. Karena apa? Kita menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Kita punya hikmat seperti Dia. Kita punya moralitas seperti Tuhan. Kita punya hal-hal yang dimiliki Tuhan. Tetapi kita adalah makhluk ciptaan terbatas. Kita harus bergantung kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, jadi memperteguh iman kita yang kedua, maka mengucap syukur itu adalah menyatakan bahwa ibadahmu tidak sia-sia. Ayat 35, kita baca sama-sama ayat 35. 1, 2, 3. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Saudara-saudara sekalian, Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Sehingga ibadah kita adalah bukan ibadah yang sia-sia. Tuhan tahu siapa kita, makhluk yang penuh dengan keterbatasan, yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah pencipta langit dan bumi menjadi manusia, Yesus Kristus, ke dunia yang penuh dosa ini, ke dunia yang gelap ini, ke dunia yang Tuhan ciptakan sendiri untuk diselamatkannya. Bahkan lebih daripada itu saudara-saudara. Allah datang ini bukan ke dunia ini semata-mata, tapi ingin masuk ke tempat yang paling kotor di dunia. Di manakah tempat yang paling kotor di dunia? Tempat pembuangan akhir? Jamban? Atau di mana? Tempat yang paling kotor, tunjuk. Di hatiku, di hatimu. Disitulah muncul apa? Iri hati, dendam, kesombongan, kepahitan. Apa lagi? Sesuatu yang tidak suci muncul dari hati. Itulah tempat yang paling kotor, paling kelam. Tuhan ingin masuk ke sana saudara. Sehingga yang namanya kebencian, dendam, iri hati, kesombongan, kemesuman. Itu semua Tuhan ingin bersihkan dengan darahnya yang kudus. Tuhan ingin lepaskan kita semua dari keterikatan-keterikatan yang seperti itu. Tuhan ingin kita mengalami kebahagiaan. Tuhan ingin kita mengucap syukur karena kita bisa mengampuni orang lain. Tuhan ingin kita apa? Mengucap syukur karena Tuhan ingin kita lepas dari kepahitan-kepahitan hidup. Ya. Jadi ibadah kita adalah ibadah yang kepada Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang membersihkan, Tuhan yang menyucikan sehingga kita layak di hadapannya kelak. Saudara-saudara sekalian, pernahkah Anda merasa pulang ibadah, ya sama saja, aku gak dapat apa-apa, aku gak dapat berkat Tuhan, nyanyiannya kurang sip, padahal dia gini ya. Bukan masalah itu saudara. Orang dapat berkat atau tidak berkat karena dia tidak mengalami Tuhan. Beribadah di mana saja. Kalau kita mengalami Tuhan, kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Beribadah di bawah pohon saya pernah. Mengajar sekolah minggu di bawah pohon saya pernah. Ya ada sukacita. Karena apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Yesus hadir, itu yang penting. Bukan hotelnya, bukan megahnya, bukan musiknya, bukan manusianya. Tetapi hadirkah Allah di situ?
Karena Tuhan yang menyelamatkan itu harus hadir di antara kita supaya kita mengalami anugerah keselamatan dan kita boleh mengucap syukur, saudara-saudara. Saat kita mulai mengucap syukur, saat kita bisa mengucap syukur, saya yakin semua dari kita akan memberikan persembahan ucapan syukur yang terbaik. Amin, saudara. Jika ada orang WL, dia memberikan terbaik, bermusik-musik yang baik. Ya, persembahan yang baik. Apapun, talenta yang terbaik. Semua. Karena apa? Dia penuh dengan ucapan syukur. Inilah kunci kebahagiaan. Orang Kristen adalah orang Kristen yang memberi. Pada saat dia memberi, dia mengucap syukur. Karena apa yang dia terima itu dari Tuhan. Bukan secara materi semata-mata, tetapi hal yang paling penting, keselamatan jiwa sudah dia dapatkan. Amin, saudara. Pastikan pada waktu Yesus datang sesuai janjinya, kita akan menyongsong Yesus di angkasa, hidup bersama dia selamanya. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah manfaat mengucap syukur. Ada 3 ya tadi. Makin kenal sama Allah dengan mengingat perbuatannya, janjinya, penyertaannya, pemeliharaannya, ya, perlindungannya. Yang kedua apa? Memperteguh iman. Tidak perlu berhala. Tidak perlu yang lainnya. Hanya Tuhan yang kita sembah. Yang ketiga, ibadahmu tidak sia-sia. Amin. Nah, tolong ya. Tolong ini dijadikan gaya hidup. Mengucap syukur harus dijadikan gaya hidup. Nah, ini dia. Kita baca ayatnya. Ayat 34 sampai 36. Saya ingin baca yang keras. 1, 2, 3. Amin, puji Tuhan. Katakan amin, puji Tuhan. Ya, jadikan ucapan syukur itu gaya hidup saudara. Karena Tuhan ingin hidup kita berbahagia. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang berbahagia. Orang yang tidak bisa mengucap syukur kasihan saudara. Ya, ini adalah anugerah Tuhan yang ingin kita alami, yang Tuhan ingin alami ya, kita alami dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang. Mengucap syukur sebagai gaya hidup membuat kita menjadi manusia yang sungguh berbahagia. Ini saya kasih hal-hal yang praktis nih ya. Manfaat bagi kesehatan mental, jasmani dan sosial. Saya kutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 8 Februari 2022 ya. Bagaimana orang yang mengucap syukur itu, ini sebetulnya ada di firman Tuhan semua. Ya, kalau mau dicari-cari firman Tuhannya ada semua saudara-saudara. Karena itu bagian dari hidup kita yang kita sudah imani. Tapi banyak orang belum mengalaminya. Kasihan ya, hari ini saya ingin Anda semua, kita semua termasuk saya mengalaminya. Yang pertama, kesehatan mental. Orang yang mengucap syukur itu apa? Mengatasi depresi. Coba lihat diri saudara, kok saya depresi terus ya? Kurang mengucap syukur. Mulai hari ini, ayo mengucap syukur. Kepahitan, orang yang merasa kepahitan terus, kurang mengucap syukur. Pesimisme, aduh besok bangun pagi pusing. Ya, itu kurang mengucap syukur. Tapi orang yang melimpah dengan ucapan syukur, optimis. Besok aku bangun bersama Tuhan. Besoknya aku bangun bersama Tuhan. Besok aku tidak bangun bersama Tuhan. Lah apa yang menjadi kekhawatiran kita? Betul kan Bu? Bangun gak bangun bersama Tuhan. Amin ya. Amin. Inilah kuncinya saudara-saudara. Terasing. Merasa sendirian. Ada yang masuk gereja ini merasa terasing? Banyak orang ini. Tapi merasa sendirian. Coba mengucap syukur dengan kiri kananmu. Ada di sampingku loh. Kebetulan bojoku. Bojo orang lain bukan? Bukan. Lah pernah mengucap syukur gak dengan istrimu? Jangan pernah harus mengucap syukur. Sampingku ada teman baru. Anda tidak akan pernah terasing saudara. Tetapi pada saat kita
tidak mengucap syukur. Walaupun banyak orang, walaupun di mall, walaupun di mana saja. Kita akan merasa terasing. Karena ucapan syukur itu tidak ada saudara. Bahkan ada orang karena saking merasa terasingnya dia senang sekali pergi rame-rame. Tapi menurut kesaksian dia pun tetap terasing. Walaupun sampai kejepit-jepit mati saudara. Kasihannya di Taiwan itu Kanjuruhan. Bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan. Kenal gak dengan kiri kanannya kira-kira? Gak kenal. Betul gak? Tapi di gereja dengan kiri kanan harus kenal dong. Sehingga bisa mengucap syukur. Ya, ada bapak orang Korea sini di Taiwan turut berduka cita. Ya, Kanjuruhan juga turut berduka cita. Apalagi NCT ya? Apa itu? Saya nggak kesana, nggak diundang. Ya banyak orang sesungguhnya merasa kesepian sehingga mereka pergi ke sana. Bola sebentar lagi. Bulan apa ini? Juli. Jangan sampai ya gara-gara bola nggak ibadah. Anda boleh mendoakan idolamu, mendoakan jagoanmu gitu ya. Tapi ya tetap ibadah. Banyak orang gara-gara bola tidak beribadah, bahkan taruhan. Waduh, ada orang ngomong, Pak judi itu dosa enggak? Kan di Alkitab enggak ada. Saya kasih tahu, judi itu dosa. Karena apa? Moralitas Kristen tidak setuju dengan ada yang menang dan kalah. Kalau kerja, pemberi kerja senang, yang bekerja senang. Dua-dua untung ya. Tapi judi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Moralitasnya bukan di situ. Ada yang sampai miskin-miskin, hancur-hancuran. Tapi ada yang gara-gara judi dia apa? Kaya raya, menindas. Moralitas Kristen, bekerja itu harus saling menguntungkan. Itulah etos kerja Kristen. Pengusaha dan karyawan sama-sama untung. Penjual dan pembeli sama-sama untung. Itulah moralitas Kristen, kebenaran firman Tuhan. Berjualan memang harus ada untung, tapi yang beli juga untung kok. Ada barangnya, tidak ada yang salah di situ. Tetapi judi ada yang untung, ada yang buntung. Dan biasanya yang untung cuma apanya nih? Nah itu yang ngomong itu. Ya bukan bandar ya, bandarnya yang untung, yang lain pasti kalah saudara. Dan itu kalau sudah addicted, sudah kecanduan, maka menjadi masalah. Kesedihan, karena kurang mengucap syukur. Tapi kalau kita mengucap syukur, depresi, kepahitan, pesimisme, terasing, kesedihan, kita bisa atasi. Karena apa? Kita mengucap syukur kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sumber kehidupan kita, sumber kebahagiaan kita. Lanjut, kesehatan jasmani. Ya, kalau kita mengucap syukur, itu meningkatkan imun tubuh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul ya? Sehingga dengan kata lain, mengucap syukur membuat daya tahan tubuh ini kuat saudara. Dan itu terbukti. Kemenkes ini gak asal tulis ya, saya lihat mereka berdasarkan penelitian. Penelitian tahun sekian, penelitian tahun sekian, penelitian tahun sekian. Dan ternyata terbukti bahwa orang yang mengucap syukur, orang yang setia beribadah, orang yang penuh dengan puji-pujian, imun tubuhnya lebih banyak, lebih kuat daripada yang depresi. Sehingga ada pandemi, orang yang depresi mudah sekali masuk rumah sakit. Tapi yang imun tubuh walaupun ada virusnya dia bisa bertahan. Yang ingin umur panjang angkat tangan. Kok sedikit? Saya mau mengucap syukur. Loh itu sungguhan. Ini menurut penelitian. Orang yang mengucap syukur itu dekat sama Tuhan. Amin saudara. Sehingga dengan demikian dia gak pikir umur. Seberapapun Tuhan umurku terima kasih. Loh Tuhan kasih panjang malah. Karena apa? Dia bermanfaat di dunia ini. Dia berguna, dia menjadi berkat saudara-saudara. Dengan demikian harapan usia orang yang penuh dengan ucapan syukur itu lebih panjang daripada orang yang sakit-sakitan karena tidak mengucap syukur. Nah kualitas tidur, nah ini saudara-saudara. Ada yang susah tidur?
Karena stres, saya pernah susah tidur karena stres ya. Istri saya, bolak-balik itu, kamu stres apa sih? Suamimu ganteng gini. Bolak-balik gak bisa tidur saudara. Wah tapi hari-hari ini dia mulai bisa tidur. Wah gak tahu dia, saya sayang-sayang terus atau gimana, atau kurang sayang saya. Nah, Anda kalau susah tidur, coba perhatikan. Oh iya kurang mengucap syukur. Mungkin kurang mengucap syukur, istri saya aja lah ya. Mungkin kamu kurang mengucap syukur. Ya, saudara-saudara sekalian. Jadi dari jasmani pun mengucap syukur itu pengaruhnya itu besar. Tapi orang yang mengucap syukur, menurut penelitian, dia mudah tidurnya. Mudah juga bangun, nyenyak ya. Sehingga waktu dia bangun pagi, dia mulai mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya bisa tidur. Wah ini puji Tuhan sekali. Yang terakhir, pada saat kita mengucap syukur saudara, efeknya itu ya, terjadi kesehatan sosial. Orang yang mengucap syukur itu akan memperhatikan orang lain. Orang yang mengucap syukur itu akan peduli orang lain. Orang yang mengucap syukur, dia melayani orang lain. Coba lihat diri sendiri, pada saat kita minta dilayani, pada saat kita minta diperhatikan, maka pastikan, aku ini sungguh sudah mengucap syukur belum sih? Kebanyakan orang yang tidak mengucap syukur, kurang mengucap syukur, minta dilayani, minta diperhatikan. Betul ya Bu? Oh dia pengalaman lah, saya ini sudah kenal sih. Tapi begitu Anda mengalami ucapan syukur, justru Anda akan jadi berkat, akan peduli dengan orang lain. Kemarin pemakaman Bapak almarhum Lim King Huap, ayah Anda Pak Salim ya. Saya duduk di ada teropnya, tapi saya sengaja duduk yang kena matahari. Karena di Batu pemakamannya udaranya sepoi-sepoi, udaranya enak, bisa lihat gunung. Saya duduk di matahari karena saya senang dengan matahari. Lalu Pak Ronald ngomong, Pak Emil duduk sini, yang gak ada tempat, yang gak ada mataharinya, supaya gak hitam. Wah gitu ya. Terus saya bilang, Pak Ronald, aku ini perawatan muka loh. Ketawa dia. Perawatan muka, ketawa sampai ngengkel gitu. Sungguhan saya perawatan muka saudara. Yang ngerawat istri saya. Saya nggak minta, tapi dia punya 3 lotion. Aduh, lotion pertama, lotion kedua, lotion ketiga. Udah sungguhan ini. Saya tanya, kenapa kamu melakukan ini setelah umur saya 54 tahun? Aku senang. Aku bisa mengucap syukur punya suami kamu. Wah luar biasa, dulu saya perintah-perintah dia sampai nggak mau. Sekarang dia perawatan muka saudara. Lebih kinclong ya. Gak kelihatan ya? Pak Ronald gak lihat kemarin. Sungguhan, bukan soal itunya saya, tapi soal disayang-sayangnya. Amin saudara. Karena penuh dengan ucapan syukur. Sampai anak saya ngomong gini, Mami papi kok lain sekarang ya, sayang-sayangan terus gitu. Waduh, karena tiap malam saya disayang. Disayang, tiga lapis, lotion pertama, lotion kedua, lotion ketiga. Lama-lama suruh lotion sendiri. Kau udah pinter ya, lotion sendiri ya. Tapi intinya saya mengucap syukur memiliki istri yang peduli sama saya. Ayo kita peduli dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita, sesama kita. Ucapan syukur akan memberikan apa? Kesehatan sosial. Saya yakin kalau ucapan syukur ini melimpah di gereja ini, gak lama ini penuh. Rencana kita mau bongkar sana saudara, ya. Karena apa? Gereja ini penuh dengan ucapan syukur. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami meluap dengan ucapan syukur. Firman-Mu kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin.